Selamat sore Pak Argo dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review kami mengenai politik, media, dan demokrasi. Sebelum itu, kelompok 2 beranggotakan Berdianka Adina Licia, Bernardinus Realino, Asa Nadia Retnandita, dan saya sendiri Stefani Krisande. Apa sih yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini? Kami akan membahas tentang intisari bab buku, catatan dan komentar, kemudian simpulan, dan yang terakhir adalah catatan reflektif. Untuk itu, yuk kita simak penjelasan dari kami. Media massa menjadi sebuah alat komunikasi utama bagi dunia politik dalam menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Hubungan antara media dan demokrasi dalam konteks politik merupakan suatu hubungan yang sangat penting, karena tujuan media adalah sebagai sarana menyampaikan informasi terkait demokrasi yang disertai dengan kebebasan pers, sehingga para audiensnya dapat melihat dan berkeinginan untuk memasuki ranah politik. Dalam hubungan media dan demokrasi, media akan melayani demokrasi dengan cara mengubah benturan sosial politik dan ekonomi menjadi keragaman opini yang memungkinkan publik mengikuti pembaruan pemerintahan. Demokrasi untuk saat ini dapat dikatakan sebagai ruang persaingan. Audiens akan melihat apa yang diinformasikan, kemudian memberikan sebuah opini yang pada akhirnya akan menjadi bahan pertimbangan mengenai konteks politik tertentu. Para politisi yang terlibat akan menyampaikan segala macam rencana mereka untuk kepentingan negara melalui media massa dan audiens akan mengenalnya. Agar tidak terlihat seperti memihak pada media, mereka diberi kesempatan dalam ranah politik dengan cara memperlakukan kebebasan pers dalam media. Nah, intisari selanjutnya adalah mengenai pers dan politik. Jadi, kebebasan pers dalam media dinilai sebagai kebebasan positif, melibatkan media terhadap intervensi dari luar, dan mendukung mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana mereka. Namun, dalam menyampaikan opini, perlu dilakukan secara hati-hati demi mencegah munculnya konflik yang kemudian akan melibatkan hukum. Ketidakadilan sangat dihindari, karena berbagai tekanan politik dapat menghambat berjalannya aksi demokrasi dalam media yang mengakibatkan mereka akan jatuh ke ranah hukum. Sementara, ranah hukum adalah hal yang paling dihindari dari proses kebebasan pers melalui media. Pers memiliki peran politik dalam mempengaruhi proses dan lingkaran argumen politik. Hubungan media politik muncul sebagai akibat dari tekanan politik pada organisasi media dan teori media. Hubungan media dan politik lebih banyak muncul ketika pemilu, karena pers memproduksi sebagian dari berita politik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fani. Saya akan melanjutkan apa yang telah Asa jelaskan mengenai intisari bab buku, yaitu tentang teori agenda setting. Teori agenda setting mengacu pada kemampuan media untuk menentukan isu yang akan dibahas dalam agenda politik atau publik dan pengetahuan masyarakat. Pers lebih dari penyedia informasi dan opini, yang mana memiliki pengaruh yang cukup besar untuk memberitahu pembacanya mengenai apa yang harus dipikirkan. Teori agenda setting berhubungan dengan pers politik, maka agenda media dan agenda politik ikut serta di dalamnya. Pers mengatur agenda harian, organisasi kelompok media, dan proses produksi berita. Konten media memiliki pengaruh terhadap publik. Terdapat 5 level internal dan eksternal yang memengaruhi, yaitu tingkat individu, struktur organisasi, rutinitas media, pengaruh luar, dan ideologi pers. Poin utama dari agenda politik adalah keyakinan dari masyarakat dan strategi politisi. Sedangkan faktor yang paling menonjol pada agenda politik adalah pengaruh media yang memiliki hubungan yang cukup kuat antara kedua institusi. Liputan media sering mendapat pengaruh dari agenda politik. Agenda publik juga memiliki pengaruh terhadap agenda politik, karena
opini publik berpengaruh dalam menentukan aktivitas politikus. Karena media saling mempengaruhi, maka agenda politik yang dibuat oleh kelompok politik lain dapat mempengaruhi agenda politik partai lain. Para pemimpin yang memiliki kuasa yang cukup kuat dapat menentukan agenda politik karena dapat mempengaruhi media dan partai politik lain. Masuk ke bagian catatan dan komentar. Dalam artikel dijelaskan mengenai pengertian dan hubungan antara media, politik, dan demokrasi yang akan menjadi lebih baik apabila pembahasan disertai dengan contoh yang mendalam agar dapat lebih memahami pembahasan tersebut. Dalam paragraf pertama disebutkan bahwa proses timbal balik antara politik dan media ada yang bersifat menguntungkan dan terkadang mengalami konflik. Perlu diberikan contoh sebagai pembuktian, misalnya mengenai pembahasan suatu partai politik yang mengalami keuntungan dengan anggota tokoh partai memiliki kekuatan dengan memiliki stasiun televisi yang sebagai media akan menyampaikan kelebihan dan informasi yang baik mengenai partai politik maupun tokoh politik tersebut. Dalam artikel disampaikan penjelasan mengenai perbedaan media di negara maju dan berkembang yang mendapat pengaruh dari politik mengenai aturan-aturan yang mengatur media tersebut. Penjelasan tersebut cukup detail sehingga dapat lebih dipahami mengenai hubungan media politik dan demokrasi yang memiliki keterikatan sehingga mempengaruhi aturan media dalam suatu negara. Kemudian dalam bab media dan demokrasi kebersamaan wajib, kasus yang dibahas hanya dari satu pandangan saja, yaitu kasus Turki. Apabila terdapat perbandingan pandangan, maka hubungan media dan demokrasi yang disampaikan dapat lebih kritis. Selain itu, dilanjutkan dalam artikel pembahasan mengenai agenda setting yang memiliki hubungan antara media, publik, dan agenda politik tidak disertai contoh yang relevan, sehingga pembahasan dalam artikel sulit dipahami. Penjelasan pengaruh media yang memiliki peran penting dalam agenda politik dijabarkan secara rinci dengan menegaskan bahwa agenda publik juga ikut mempengaruhi agenda politik, dengan menekankan pada opini publik yang sangat berpengaruh menentukan aktivitas politikus. Hal ini merupakan suatu penjelasan yang dapat dipahami dengan kejadian politik dengan keterikatan hubungan agenda politik dan publik dalam media. Pada bab ini juga, materi yang tertulis dijadikan satu sehingga membuat keseluruhan materi menjadi tercampur. Nah, akan lebih baik jika materi dijelaskan satu persatu, kemudian selanjutnya dikorelasikan antara poin-poin, sehingga dapat lebih terstruktur dan adanya kesinambungan. Contohnya, materi media dijelaskan sendiri dan materi politik juga dijelaskan sendiri. Hal ini akan membuat materi lebih mudah untuk dipahami. Kita lanjut pada bagian simpulan. Simpulan dari media, politik, dan demokrasi adalah ketiganya memiliki suatu keterikatan yang saling menguntungkan dan juga terdapat konflik di dalamnya. Dalam demokrasi, fungsi media berperan penting sebagai penyalur informasi politik dan kebebasan pers. Pers memiliki peran penting dalam politik untuk mempengaruhi proses dan lingkaran argumentasi. Agenda setting sebagai landasan hubungan yang menerangkan keterkaitan hubungan media, publik, dan agenda politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang catatan reflektif. Dalam artikel, penjelasan mengenai hubungan yang terlibat antara media, politik, dan demokrasi dijelaskan secara rinci dan didukung oleh sumber-sumber yang relevan, sehingga dapat lebih mudah dipahami meskipun terdapat beberapa penjelasan yang akan lebih membantu apabila disertai contoh. Contoh yang diberikan sulit dipahami karena mengikuti realitas dan budaya dari si penulis. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan kami mengenai media, politik, dan demokrasi. Semoga penjelasan dari kami ini membantu teman-teman sekalian ya. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan atau yang masih belum jelas,
bisa ditanyakan langsung kepada kami ya. Terima kasih.